pasal 1 itu ayat 1 sampai 4 ya. Riwayat Nehemia bin Hagaliah pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Jadi jaraknya jauh, tetapi ada yang membawa kabar dari kampung halaman. Itu dari Yehuda, Yerusalem. Waktu itu bulan Kislev ya, Kislev itu bulan Desember. Jadi Nehemia tinggal di Puri Susan. Puri Susan itu ibu kota kerajaan Persia. Tetapi kemarin kita kitab Ezra pasal 6 ayat 1 itu juga Akmeta. Akmeta ini juga ibu kota kerajaan Persia juga. Mengapa itu dua? Pada zaman itu ya, pada zaman kerajaan Persia itu biasanya mereka punya beberapa ibu kota seperti di Indonesia kan. Di Bogor ada istana, ada di Jakarta Pusat juga ada istana kan. Seperti itu. Jadi Akmeda itu apa? Akmeda itu istana musim panas karena ini tempat dingin. Jadi raja biasanya memerintah ya, bekerja di istana Akmeta kalau musim panas. Puri Susan itu ini bulan Desember kan, bulan Desember maka musim dingin biasanya raja bekerja di Puri Susan. Itu Esther juga ya, tinggal di Susan juga. Waktu itu aku menanyakan mereka tentang orang Yahudi yang terluput. Di sini aku kan, pas Nehemia pasal 1, di sini aku. Jadi di sini artinya yang menulis kitab Nehemia itu bukan Ezra. Di sini aku itu Nehemia kan. Jadi Nehemia yang menulis sebagian. Jadi aku di sini biasanya kata aku itu muncul ya pasal 1 sampai pasal 7 itu selalu itu ceritanya disebut aku. Jadi penulisnya 7 pasal ini ya, ayat itu ditulis oleh Nehemia tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran bakar, kesukaran besar, dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Jadi itu tembok Yerusalem itu telah terbongkar. Dan sebagian pintu gerbang itu mungkin besar-besar ya, itu terbakar. Siapa yang membakar? Biasanya itu orang Samaria dan orang Amon, orang-orang yang di sekitar kota Yerusalem. Mereka membongkar tembok Yerusalem. Kemudian respon Nehemia ya terhadap hancurnya tembok Yerusalem. Itu penting ya. Di sini aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Dia pejabat di kerajaan Persia, hidupnya enak, mungkin belum pernah tinggal di Yerusalem, hanya dengar cerita tentang kampung halamannya dari mungkin kakek, ayahnya belum pernah datang. Tetapi respon Nehemia itu dia berpuasa dan berdoa. Itu sebenarnya luar biasa imannya. Iman seperti ini, iman Nehemia ini mungkin asal dari mana itu agak bingung juga ya. Sudah lama, kira-kira 100 tahun keluarga mereka tinggal di luar negeri. Tetapi waktu dengar berita buruk ini ya, berita yang menyedihkan ini, kemudian dia menaikkan doa syafaat ya. Doa syafaat. Karena ini terjadi karena dosa keluargaku. Jadi itu yang menaikkan dosa. Dia menganggap dosa nenek moyang mereka itu dosa dia. Jadi itu doa syafaat itu Ulangan 30 ayat 1 sampai 5.
Kemudian pasal 2 ya, dia siap-siap mau berangkat ke Yerusalem, tapi harus ada izinnya. Jadi di sini dia mungkin dia merasa sedih, puasa sedih, sehingga wajahnya mungkin muram, sedih kelihatannya. Maka raja bertanya, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jadi itu pasal 2 ayat 2 ya. Jadi sebagai juru minuman anggur ya, itu sebagai anak buah Raja Persia itu selalu harus ya senyum atau mungkin minimal ya tidak boleh ya wajahnya muram atau sedih. Kalau wajahnya muram atau sedih itu biasanya dibunuh. Sehingga itu sedih, itu wajahnya muram. Sehingga ditanya kenapa? Maka aku menjadi sangat takut karena ya bisa dibunuh. Tetapi ternyata itu dia menyampaikannya kerinduannya tidak tentang kampung halamannya, tapi ya Tuhan mengizinkan. Permaisuri juga sedang duduk di sampingnya. Jadi mengapa tiba-tiba bercerita tentang permaisuri duduk di sampingnya? Jadi itu banyak tafsiran. Mungkin permaisuri itu ratu itu mungkin lebih mendukung biar Nehemia dapat izin pulang. Itu mungkin salah satu tafsirannya. Akhirnya dapat izin, kemudian justru dia minta beberapa hal kepada raja ya. Sepucuk surat bagi Asap, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng Bait Suci. Dia minta bahan untuk memperbaiki tembok Yerusalem. Jadi itu ayat itu sangat penting ya, sangat penting. Setiap rombongan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, semuanya waktu mereka diizin pulang ke Yerusalem bukan dengan tangan kosong. Selalu mereka membawa bahan untuk membangun Bait Suci dan memperbaiki tembok Yerusalem. Itu terjadi. Mengapa ini pentingnya? Karena seperti zaman Musa. Waktu Musa keluar dari Mesir, mereka tidak hanya keluar dengan tangan kosong. Keluar pasal 12 ya. Mereka membawa banyak emas dari Mesir. Karena di sana diperbudakan selama 400 tahun. Dan juga di sini Babel juga diperbudakan selama 70 tahun ya. Maka upah perbudakan bangsa Israel dibayar oleh Tuhan. Itu mungkin artinya ya, artinya. Jadi doa ini dikabulkan. Doa ini dikabulkan sesudah pasal 1 dia mendoakan, berpuasa, 3 bulan kemudian doa ini dikabulkan. Jadi bulan Kislev dia berdoa, baru bulan Nisan, bulan keempat ya, baru dikabulkan. Jadi doa itu butuh waktu ya untuk dikabulkan. Jadi ini dapat izinnya sesudah 14 tahun kemudian Ezra pulang ya. Jadi 14 tahun kemudian Nehemia juga pulang. Tetapi ada yang melawan juga, itu nanti akan belajar. Nehemia pasal 2 ayat 17 sampai 18. Berkatalah aku kepada mereka, kami lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi runtuhan dan pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak cela lagi. Ketika ku beritakan kepada mereka betapa murahnya dengan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Jadi dia akhirnya tiba di Yerusalem dengan surat izinnya. Kira-kira mungkin butuh 4 bulan juga ya, karena caranya itu kira-kira 1.600 km.
Akhirnya tiba di Yerusalem, 3 hari dia istirahat, kemudian survei kondisi tembok Yerusalem, ya malam-malam ya, biar tidak diketahui oleh orang Samaria. Kemudian dia mengajak, marilah kita bangun tembok Yerusalem. Jadi itu visi misi Nehemia yang pulang dari Persia. Jadi visi misinya jelas, maka orang Israel juga kami siap untuk membangun dengan sekuat tenaga. Jadi untuk membangun tembok Yerusalem itu butuh dengan sekuat tenaga. Karena itu tidak mungkin, tidak mudah. Jadi ini terjadi ya, ini terjadi sebelum Masehi tahun 444 itu baru tiba di Yerusalem. Pasal 3 mulai membangun bait suci, bukan bait suci ya, tembok Yerusalem. Jadi pasal 3 ini ayatnya lumayan panjang ya, lumayan panjang. Pasal 3 ayat 1 sampai 32 ya. Menulis banyak nama-nama di sini. Dan setiap nama pintu itu dikerjain oleh siapa, itu sangat detail tertulis di sini. Untuk saudara-saudara mungkin agak pusing ya. Maksud apa? Mengapa menulis nama-nama di sini, menyebut setiap pintu gerbang namanya, siapa yang memperbaiki, itu artinya apa? Jadi nama-nama di sini itu orang-orang yang betul-betul berkomitmen untuk memperbaiki tembok Yerusalem. Itu artinya. Orang-orang yang banyak orang bekerja bersama-sama untuk membangun tembok Yerusalem. Itu artinya. Kemudian ayat 1 di sini ya. Maka bersiaplah imam besar Eliasyib dan para imam saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentapiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentapiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Itu pintu yang pertama itu pintu gerbang domba. Lokasinya di sini daerah utara. Itu ditugaskan kepada imam besar. Pemimpin agama Eliasyib juga terlibat dalam memperbaiki tembok Yerusalem dan khususnya pintu yang paling sulit. Itu pintu gerbang domba ini yang terletak di daerah utara. Ini northward. Mengapa pintu ini paling sulit ya? Paling sulit karena di daerah atas utara ya ada banyak orang Samaria tinggal di sana. Sehingga sulit membangun. Pasti ada banyak gangguan, halangan dari orang Samaria. Itu ditugaskan kepada imam besar, pemimpin agama. Itu sangat penting ya. Dan juga mungkin pintu gerbang domba ini mungkin ada kaitan dengan ibadah kan, korban. Sehingga imam itu yang selalu melayani di dalam bait suci itu mereka yang bertanggung jawab. Itu juga bisa tafsirannya. Yang penting di sini imam juga terlibat dalam memperbaiki tembok. Kemudian kalau saudara-saudara baca itu penguasa setengah wilayah Yerusalem. Itu banyak penguasa setengah wilayah Yerusalem. Itu ayat 9, 12, 18 itu berulang-ulang. Mereka juga terlibat dalam membangun pintu gerbang juga. Ini di sini penguasa setengah wilayah Yerusalem itu orang kaya raya dan juga bangsawan-bangsawan. Mereka juga ikut. Kemudian ayat 11 juga anak-anak perempuan juga ikut. Jadi maksudnya di sini ya imam, orang kaya, bangsawan, sampai anak-anak perempuan juga terlibat dalam memperbaiki tembok Yerusalem ini. Jadi intinya di sini banyak orang jabatan tinggi, rendah, laki-laki dan perempuan, mereka semua bekerja bersama-sama untuk membangun tembok Yerusalem. Itu cara kerja Tuhan, cara kerja kerajaan surga. Itu semua bekerja bersama-sama dengan sehati ya, dengan sekuat tenaga. Jadi itu, jadi gilirannya tertulis itu biasanya daerah utara dulu, kemudian barat, kemudian selatan, timur, itu susunannya. Tetapi tiap tempat itu yang diberi tugas itu mereka dekat dengan tempat tinggal mereka. Tempat tinggal mereka itu
Kalau dekat dari barat, ya mereka memperbaiki pintu gerbang barat, daerah barat. Itu sesuai dengan tempat tinggal mereka. Jadi biar lebih efektif ya, efektif. Kemudian pasal 4. Jadi memperbaiki tembok Yerusalem itu tidak gampang. Tidak gampang. Seperti waktu membangun bait suci zaman Ezra. Selalu ada tantangannya. Tantangan. Jadi pasal 4 itu judul perikomnya kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Itu judul perikomnya ya. Ini artinya tantangan dari luar. Dari luar. Pasal 5 itu tantangan dari dalam. Jadi itu dua macam tantangannya. Kita juga dalam kehidupan kita juga tantangannya yang dari luar juga ada. Kemudian di dalam diri kita juga ada tantangan kan. Seperti itu dalam memperbaiki tembok Yerusalem juga itu tantangannya dari luar. Ayat 3, Tobia orang Amon yang berada di sampingnya berkata, Tobia dan Sanballat itu orang Amon, orang Samaria. Karena seperti orang Palestina sekarang ya, mereka sudah lama tinggal di sini selama 70 tahun, mereka yang menguasai daerah itu, tetapi tiba-tiba orang Israel pulang dari Persia, kemudian mereka mau membangun bait suci atau dan juga tembok Yerusalem, sehingga mereka tidak suka ya, karena daerah mereka ya direbut oleh Israel. Ya sama seperti terjadi zaman sekarang hubungan antara Palestina sama Israel. Jadi Palestina beribu-ribu tahun mereka tinggal di Israel. Tapi tiba-tiba sesudah peperangan yang kedua ya tahun 1948 mereka datang kemudian yaitu menguasai beberapa daerah. Maka itu ada peperangan seperti ya, zaman dulu, zaman sekarang semua sama ya. Tobia ini cara menyerang itu seperti apa di sini? Walaupun mereka sedang membangun, walaupun orang Israel sedang membangun, jika seekor rubah memanjat dan menerobosnya, ia akan merobohkan tembok batu mereka. Jadi itu artinya di sini ya, itu semacam ejekan. Walaupun mereka membangun atau memperbaiki tembok Yerusalem, seekor rubah, seekor serigala ya, hampir sama, memanjat, menerobosnya, menginjak, yaitu temboknya akan dirobohkan. Artinya itu enggak kuat. Itu semacam ejekan dan sindiran dari orang Tobia, orang Amo, Tobia dan Sanballat. Jadi itu iblis ya itu selalu menghancurkannya, membujuk saudara-saudara itu kecewa. Jadi orang Israel yang membangun, siap-siap membangun dengan sekuat tenaga, tetapi ada ejekan seperti ini dan mungkin serangan atau tantangan, maka kecewa kan? Kecewa. Iblis selalu itu membisik ya, saudara-saudara, kamu tidak bisa, tidak akan membangun bait suci atau membangun tembok Yerusalem, akan gagal. Sehingga ya masyarakat yang siap-siap bekerja itu mereka kecewa. Kecewa ini terjadi, itu tantangan dari luar ya. Tapi Nehemia itu jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Jadi ini Tuhan yang maha besar dan dahsyat itu dua kali ya tertulis di dalam kitab Nehemia ayat pasal 1 ayat 5. Jadi ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Kemudian berperanglah untuk saudara-saudaramu dan untuk anak laki-laki dan anak-anak perempuanmu dan untuk istrimu dan rumahmu. Jadi ya harus berjuang.
kemudian orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Jadi mereka bekerja dan menjaga tempat kerja mereka siang dan malam, dan kerja juga satu tangan kerja, satu tangan itu yang memegang senjata, karena ada kemungkinan besar ya ada serangan dari Tobia dan Sanballat ini yang mengganggu. Jadi itu sebenarnya sulit ya, sulit, butuh banyak kekuatan. Kemudian pasal 5 itu tantangan dari Talam. Pasal 5 ayat 1 sampai 2. Ada teriakan yang keras dari orang-orang dan istri mereka terhadap saudara-saudara mereka orang Yahudi. Ada yang berkata, kami, anak laki-laki kami, dan anak perempuan kami banyak. Oleh karena itu kami harus memperoleh gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Jadi zaman Nehemia atau zaman ini Hagai ya, zaman Zakaria itu ada kelaparan besar di Yerusalem, sehingga itu ya memang mereka harus ya memperbaiki tembok Yerusalem, tetapi mereka mengalami kelaparan sekarang. Maka di sini teriakan keras dari orang-orang dan istri-istri mereka. Istri-istri itu berteriak itu tidak banyak tertulis di dalam Alkitab. Di sini istri-istri juga berteriak keras, itu artinya ya kelaparan itu parah. Sama sekali tidak ada makanan. Apalagi harus bayar pajak untuk kerajaan Persia. Pajaknya berat. Dan juga orang kaya raya, orang Yahudi yang rumah yang kaya, kehidupannya aman, mereka itu mengambil riba. Bunga yang besar dari saudara-saudara mereka. Itu melanggar hukum Taurat juga. Di antara sebangsa Yahudi itu tidak boleh menagih bunga untuk melindungi saudara yang miskin. Itu hukum Taurat. Tapi orang kaya raya ya, di antara mereka yang rumah yang kaya itu ya meminjam uang, tapi ya mengambil riba yang besar. Sehingga mereka tidak mau membangun bait suci. Ya lapar bagaimana? Kalau lapar bagaimana itu melayani? Bagaimana melakukan pekerjaan Tuhan? Jadi itu tantangan dari dalamnya, dalam lingkungan Israel. Maka dalam kondisi seperti ini ya, Nehemia mungkin sebagai pemimpin, sebagai teladannya, dia belum pernah dapat gaji ya selama 12 tahun. Kemudian dia bilang begini, akan tetapi gubernur yang memerintah sebelumnya, gubernur atau bupati yang memerintah sebelum Nehemia ya, memberikan beban yang berat kepada rakyat dan mengambil roti dan anggur dari mereka, dari masyarakat. Selain 40 sikel perak, bahkan anak buah mereka berkuasa atas rakyat. Tetapi aku tidak melakukan perbuatan seperti itu karena aku takut akan Allah. Jadi Nehemia sebagai bupati ya, terhadap teriakan atau keluhan dari masyarakat, dia menyatakan dia terlebih dahulu mengorbankan diri untuk bangsa Israel, bangsanya, karena dia takut akan Allah. Jadi itu sebenarnya pemimpin yang baik, pemimpin yang cocok ya sebagai teladannya, karena dia percaya kepada Allah yang maha besar dan dahsyat. Kemudian pasal yang terakhir ya, pasal 6, ancaman pembunuhan terhadap Nehemia. Jadi di sini ayat 1, ketika Sanballat, Tobia dan Gesem orang Arab, yaitu ada yang baru orang Arab juga ikut juga, dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang. Jadi hampir semua diperbaiki, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Jadi pasal 6 ini dimulai
dengan ayat 1 yang dikatakan hampir selesai, tapi pintu gerbang belum dipasang. Itu artinya apa? Jadi pembangunan perbaikan tembok Yerusalem hampir selesai. Tinggal pasang pintu. Jadi itu mungkin hampir selesai sehingga mungkin sebentar lagi akan selesai. Pada waktu itu ada ancaman. Ancamannya bukan hanya mungkin sindiran dari luar ya, tapi ini pasal 6 itu ancaman pembunuhan terhadap Nehemia. Jadi kalau pemimpin dibunuh, pasti pembangunan tembok Yerusalem tidak akan dijadikan, tidak akan diselesaikan. Sehingga Sanballat, Tobia, dan Gesem ini mau membunuh pemimpin mereka, yaitu Nehemia. Hampir mau selesai. Jadi itu iblis itu tidak membiarkannya. Semua itu pembangunan itu berjalan lancar. Itu tidak terjadi. Hampir selesai itu masih mau hancur. Jadi saudara-saudara juga ya. Waktu saudara-saudara mau masuk ke pintu surga, masih iblis itu mau menembak dengan panah api itu. Jadi itulah tipu daya iblis ya. Jadi sampai titik terakhir ya ada pencobaan. Ini ada. Itu luar biasa ya itu dari iblis. Jadi mau dibunuh, maka diajak ngobrol di Kefirim di lembah Ono. Kefirim di lembah Ono. Mengapa dia ajak di Kefirim di lembah Ono? Karena ini lokasinya betul-betul di tengah kota Yerusalem sama Samaria. Betul-betul ada di tengah. Jadi ayo kita ketemu berdiskusi. Tapi Nehemia menolak ya, menolak. Karena ini 5 kali ya, 5 kali ditawarkan, tapi tetap menolaknya. Jadi sebenarnya mungkin bisa berdiskusi atau berkompromi juga, tetapi Nehemia tidak mau. Karena ya dia sudah tahu ancaman ini ya, ancaman untuk membunuh dia. Kemudian mereka itu kelima kali mereka kirim surat yang terbuka, ayat 5, surat yang terbuka. Mengapa kirim surat yang terbuka? Kalau kirim surat, biasanya surat itu harus ditutup. Tapi surat yang terbuka, mengapa Sanballat Tobia itu menulis surat, kemudian kirim surat yang terbuka itu? Biar yang membawa surat itu bisa baca isinya. Isinya apa? Nehemia dia mau jadi raja Yehuda. Itu cita-citanya. Itu biar masyarakat tersinggung. Jadi caranya itu sangat licik ya, licik. Dan juga semua ini terjadi biar mereka semua mau menakutkan kami. Pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tidak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Jadi tujuannya membuat Nehemia, pemimpin yang membangun tembok Yerusalem itu merasa takut. Jadi pasal 6 itu ayat 9, 13, 14, 19 itu menakutkan, membuat takut terus. Itu ancamannya, ancaman. Ini sering terjadi, ancaman terhadap pemimpin, ancaman terhadap orang Kristen yang mau memperbaiki kerajaan surga, yang mau melayani gereja dengan sungguh-sungguh, ya pasti ada ancaman seperti ini. Tetapi ya puji Tuhan, Nehemia ayatnya 6 ya, 6 pasal 6 ayat 15 sampai 16 ya. Maka selesai tembok itu pada tanggal 25 bulan Edul dalam waktu 52 hari. Jadi sesudah 52 hari ini semua selesai. Ketika semua musuh kami mendengar hari itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka karena dan menjadi sadar bahwa
pekerjaan itu diselesaikan dengan bantuan Allah kami. Nah, jadi di sini mungkin di dalam kitab Nehemia mungkin tidak tidak kata Allah yang langsung berfirman kepada Nehemia, tidak kata ayatnya, tetapi dalam pembangunan tembok Yerusalem itu Nehemia yakin Allah yang maha besar dan dahsyat akan menolongnya. Nah, sehingga ini sudah selesai, sudah selesai. Walaupun banyak ancaman dari luar, ancaman dari masyarakat sendiri, dan juga ada ancaman pembunuhan ini ada. Tapi sudah selesai. Jadi kesimpulannya melalui kitab Nehemia ya dalam yaitu pasal 1 sampai pasal 6 ini ya. Yang pertama, apakah respon terhadap runtuhnya tembok Yerusalem? Jadi Nehemia yang belum pernah tinggal di Yerusalem, sudah 100 tahun berlalu sesudah dibuang, dia lahir di Persia, di luar negeri, bahasa Ibrani juga mungkin dia tidak begitu pahamnya. Tetapi waktu dia mendengar keruntuhan tembok Yerusalem, dia mau meninggalkan jabatannya, meninggalkan tempat amannya, kemudian pergi ke jauh-jauh untuk membangun tembok Yerusalem itu. Jadi zaman sekarang kita juga gereja zaman sekarang banyak gereja hancur, jemaat ya tersebar kemana-mana. Dalam kondisi seperti ini, gimana respon kita? Respon kita pelayanan ya hanya mungkin ya sedang-sedang, atau mungkin ya dia sibuk untuk kehidupannya sendiri, atau dia merasa ya itu urusan orang lain, itu urusan pendeta. Apa respon kita terhadap hancurnya gereja zaman sekarang? Kehidupan jemaat yang hancur. Kita merenungkan ya, itu respon kita. Kemudian di kitab Nehemia itu berdoa, itu 16 kali tertulis. Terus berdoa dalam memperbaiki tembok Yerusalem. Kemudian bekerja dan ya berperang. Siap-siap berperang juga. Jadi itu berdoa dan bekerja itu satu paket ya, satu paket. Banyak jemaat jarang berdoa. Tetapi walaupun berdoa, tidak bekerja. Itu salah ya, salah. Orang yang percaya kepada Allah yang maha besar dan dahsyat, dia akan berdoa. Karena Allah kita itu Allah yang maha kuasa. Maka dia akan berdoa, dan juga bukan hanya berdoa saja, tapi bekerja. Itu istilahnya ora et labora. Itu istilah yang terkenal ya dari Via Benedicti ya, itu gereja Katolik ya. Berdoa dan bekerja. Itu sangat penting ya. Kemudian tantangannya pasti ada. Tantangan. Jangan berpikir saudara-saudara semua lancar. Walaupun tidak ada pandemi corona ini, ya mas, mungkin ada tantangan yang lain juga. Jangan mencari alasan dari corona ini ya. Saya juga mungkin dalam pelayanan, mungkin kadang-kadang itu ya semua dibatasi karena corona. Tetapi jangan selalu itu mencari alasan dari corona ya. Selalu ada, kalau nggak ada corona, nanti ada tantangan yang baru akan datang lagi. Jangan mencari alasannya dari luar, dari dalam, begini-begini. Ya kalau seandainya aku mungkin ada posisi Nehemia, mungkin aku berpikir ya, aku juga bisa menyelesaikan atau mengatasi semua tantangan ini. Bisa enggak? Mungkin untuk aku ya, mungkin kalau ada tantangan dari tetangga atau tantangan orang-orang lain, ancaman pembunuhan, mungkin Pak Pir sendiri berpikir ya, ini mungkin waktunya bukan sekarang. Oh ya mundur aja nanti. Atau mungkin ya aku nggak bisa
menyelesaikan tugas panggilan ini, tugas memperbaiki tembok Yerusalem ini. Mungkin ada kemungkinan besar ya akan menyerahkan semuanya ya, kalau ada tantangan semacam hebat ini ya, ada di dalam kehidupan kita. Yaitu ya bertanya kepada diri kita sendiri ya, gimana sikap kita terhadap tantangan-tantangan yang ada dari luar, dari dalam, dari setan, atau dari hati kita sendiri. Gimana sikap kita? Jangan mencari alasan. Kemudian akhirnya mewujudkan visi yang diberi oleh Tuhan. Ada rencananya. Kalau membaca secara detail ya, itu rencana Nehemia itu luar biasa ya. Malam-malam survei dulu, kemudian diberi tugas setiap pintu, maka cepat selesai dan efektif juga. Ada rencana juga, ada perbuatannya. Maka visi itu diwujudkan. Selesai. Gimana saudara-saudara pelayanannya, tujuan kehidupannya, kuliahnya? Ada visi misi enggak? Kalau ada visi misi, ini bisa diwujudkan, bisa diraih, bisa tercapai atau tidak. Itu ya kita bisa belajar ya melalui Nehemia. Jadi Nehemia itu betul-betul buat tentang Yesus yang akan datang sebagai pemimpin. Itu aja